You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ducati gigit jari, Marc Marquez terancam absen hingga balapan akhir musim MotoGP 2025. Sirkuit Phillip Island 2025 menjadi saksi bisu betapa kehilangan satu nama besar bisa mengubah peta kekuatan tim papan atas. Ducati, yang biasanya tampil garang di lintasan, kali ini justru terlihat lesu tanpa sosok andalannya, Marc Marquez. Sejak kabar cedera bahu kanan sang juara dunia 8 kali itu mencuat usai MotoGP Mandalika, atmosfer di garasi Ducati terasa muram. Marc Marquez memang bukan sembarang pembalap. Meski baru bergabung dengan Ducati pada awal musim 2025, pengaruhnya langsung terasa. Ia membawa semangat baru, mental juara, dan gaya agresif yang menjadi identitasnya sejak debut di kelas Premier. Namun nasib berkata lain. Kecelakaan di tikungan cepat Mandalika bukan hanya membuat Marquez tersungkur, tapi juga menimbulkan cedera serius pada bahu kanannya. Setelah insiden itu, Marquez segera diterbangkan ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan mendalam di Klinika Ruber Internasional. Hasil awal menunjukkan adanya ketidakstabilan pada sendi bahu yang memerlukan penanganan intensif. Tim medis pun tak ingin ambil risiko, apalagi dengan riwayat cedera panjang yang pernah menghantui sang pembalap di masa lalu. Awalnya, Ducati masih optimistis. Mereka memperkirakan Marquez hanya akan melewatkan 2 seri, Australia dan Malaysia, dan bisa kembali ke lintasan di seri Portugal awal November. Namun, harapan itu perlahan memudar setelah muncul laporan baru dari Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Dalam wawancaranya dengan DAS di Phillip Island, Charte menyebut pemulihan Marquez berjalan lebih lambat dari perkiraan. Pemeriksaan terakhir menunjukkan kondisi bahu Marquez belum stabil, ujar Dr. Charte. Kami harus berhati-hati. Jika ia memaksakan diri kembali terlalu cepat, risiko cedera ulang akan sangat besar dan bisa mengancam karirnya. Pernyataan itu membuat suasana di paddock Ducati semakin berat. Tim yang semula hanya fokus pada pengaturan mesin dan strategi balap, kini harus memutar otak mencari solusi jangka pendek tanpa kehadiran sang bintang. Francesco Bagnaia, yang diharapkan bisa mengisi kekosongan itu, justru tengah berjuang menemukan performa terbaiknya setelah serangkaian hasil mengecewakan. Sementara itu, Dr. Pedro Luis Ripoll, spesialis ortopedi yang juga mengikuti perkembangan Marquez, memberikan pandangan yang lebih pesimistis. Kepada media Spanyol, Marca, ia menjelaskan bahwa cedera bahu semacam itu bisa membutuhkan waktu pemulihan hingga 16 pekan, yang berarti Marquez berpotensi absen hingga akhir musim. Cedera bahu kanan dengan ketidakstabilan sendi bukan hal ringan, kata Ripoll. Bahkan setelah pulih secara medis, dibutuhkan waktu tambahan untuk mengembalikan kekuatan dan koordinasi otot, terutama bagi pembalap seagresif Marc. Kabar itu tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati. Bukan hanya karena kehilangan sosok pemimpin di lintasan, tapi juga karena hilangnya momentum dalam perebutan gelar konstruktor. Tanpa Marquez, Ducati kehilangan daya gempur yang selama ini menjadi andalan untuk menandingi Aprilia dan KTM yang terus menanjak performanya. Mauro Grasili, Direktur Olahraga Ducati, mencoba menenangkan situasi. Dalam wawancara bersama Jack Appleyer dari Dorna Sports, ia menyebut timnya akan menunggu hasil evaluasi lanjutan dari tim medis di Madrid sebelum membuat keputusan resmi. Soal Portimao, kami belum bisa memastikan apapun, ujar Grasili. Kami tetap berkomunikasi dengan Dr. Mar setiap minggu, tapi sampai sekarang belum ada lampu hijau. Kami tak mau terburu-buru. Kesehatan pembalap jauh lebih penting dari sekadar hasil sementara. Meski begitu, di balik pernyataan diplomatis itu, terlihat jelas kekhawatiran yang besar di kubu Ducati. Marquez bukan hanya pembalap cepat, melainkan simbol harapan baru yang diharapkan bisa membawa Ducati kembali ke dominasi mutlak seperti di era 2023-2024. Tanpa dirinya, performa tim tampak pincang. Pirro dan Bagnaia belum mampu memberikan hasil setara, bahkan di Australia keduanya tercecer di papan bawah. Beberapa pengamat MotoGP menilai bahwa absennya Marquez bisa berdampak domino bagi Ducati di sisa musim ini. Selain itu, kehilangan sosok karismatik seperti Marquez juga menurunkan motivasi kru di paddock. Sementara itu, dari sisi pribadi, Marquez dikabarkan frustrasi dengan situasi ini.
Sumber internal Ducati menyebut sang pembalap sangat ingin kembali membalap sebelum musim berakhir, tetapi tim dokter dan Ducati menahan keinginannya. Mereka tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu seperti di musim 2020, ketika Marquez memaksakan diri kembali terlalu cepat dan akhirnya absen sepanjang tahun. Mark adalah pejuang, tapi kali ini semua harus berjalan dengan sabar, ujar Grasili lagi. Kami ingin dia kembali dalam kondisi 100%, bukan 80%. Kini, publik MotoGP menantikan kejelasan nasib sang legenda. Apakah Marquez akan mampu pulih tepat waktu untuk seri Portugal, ataukah musim 2025 akan berakhir tanpa kehadiran sang ikon di lintasan? Satu hal pasti, Ducati tengah berada di persimpangan krusial. Mereka bisa memilih menekan gas tanpa Marquez dan berjuang dengan segala sumber daya yang tersisa, atau menunggu sang bintang sembuh total demi masa depan yang lebih cerah. Namun untuk saat ini, bayangan absennya Marc Marquez hingga akhir musim membuat Ducati hanya bisa gigit jari. Drama MotoGP Australia 2025, Raul Fernandez pecah telur, Bezzecchi tetap podium meski dihukum tabrak Marc Marquez. Balapan utama MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island, Minggu, 19 Oktober 2025, siang WIB, menghadirkan drama besar penuh tensi dan kejutan luar biasa. Raul Fernandez akhirnya meraih kemenangan perdananya di kelas Premier, sementara Marco Bezzecchi, sang juara sprint race, menunjukkan semangat pantang menyerah meski dibebani hukuman berat double long lap penalti. Dua kisah berbeda ini berpadu menciptakan salah satu balapan paling menarik sepanjang musim. Cuaca dingin dan angin kencang menjadi tantangan pertama bagi para pembalap. Fabio Quartararo, yang memulai dari posisi pole, justru kehilangan momentumnya begitu lampu start padam. Pembalap Yamaha itu langsung disalip beberapa rival dan terlempar keluar dari posisi tiga besar. Sebaliknya, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing melakukan start sempurna. Ia melesat memimpin menuju tikungan pertama, diikuti Raul Fernandez, Trackhouse Racing, dan Pedro Acosta, KTM Factory. Namun, tak ada waktu bagi Bezzecchi untuk menikmati posisinya. Hukuman double long lap penalti akibat insiden di Mandalika dengan Marc Marquez menghantuinya. Bezzecchi dianggap terlalu agresif dalam manuvernya, menyebabkan Marquez terjatuh dan cedera serius. Akibat insiden itu, Marquez bahkan absen di Australia, meninggalkan kekosongan besar di jajaran pembalap papan atas. Bezzecchi memilih strategi cerdas. Ia menunda menjalani penalti untuk membuka jarak sejauh mungkin dari pembalap di belakang. Di 3 lap awal, ia unggul hampir 1 detik dari Fernandez. Namun pada lap kelima, ia menjalankan penalti pertama, dan 2 lap kemudian penalti kedua, yang membuatnya turun ke posisi ke-6. Meski demikian, kecepatan motor Aprilia miliknya tampak masih cukup kompetitif untuk bertarung kembali di depan. Phillip Island kembali menunjukkan tajinya sebagai sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Dua pembalap, Johann Zarco dan Jack Miller terjatuh dalam waktu berdekatan. Kedua insiden ini menambah ketegangan di lintasan yang terkenal dengan tikungan Stoner dan Luke Hicks yang berisiko tinggi. Setelah Bezzecchi turun posisi, Raul Fernandez mengambil alih posisi terdepan dengan performa yang nyaris sempurna. Pembalap muda Spanyol itu tampil dengan ritme konsisten, memanfaatkan momen ketika para rival sibuk saling menyalip di belakang. Jaraknya terhadap Pedro Acosta di posisi kedua semakin melebar hingga hampir 2 detik di lap ke-10. Fabio Quartararo yang sempat diunggulkan justru mengalami penurunan performa signifikan. Ia disalip satu persatu oleh Di Gia, Bezzecchi, Pol Espargaro, Luca Marini, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder hingga akhirnya terdampar di posisi ke-10. Sementara itu, Ducati Lenovo benar-benar mengalami hari buruk. Francesco Bagnaia tercecer di belakang dan akhirnya terjatuh 4 lap menjelang finish. Meski sempat tertinggal jauh, Marco Bezzecchi tidak menyerah. Seolah terbakar rasa bersalah akibat insiden dengan Marquez, ia tampil agresif namun tetap terkontrol. Lap demi lap, pembalap asal Italia itu memperlihatkan kecepatan luar biasa. Di lap ke-16, ketika Acosta melebar di tikungan Stoner, Bezzecchi mulai memangkas jarak dengan kelompok 3 besar. Pertarungan makin panas di lap ke-22. Bezzecchi melakukan manuver berani di tikungan Luke Hicks untuk menyalip Acosta, merebut posisi keempat dengan gaya khasnya yang nekat tapi bersih. Penonton di tribun bersorak ketika melihat pembalap bernomor 72 itu kembali menunjukkan performa gemilang. 4 lap menjelang finish,
drama semakin memuncak. Bagnaia terjatuh dan keluar dari balapan, sementara Bezzecchi kian dekat dengan Alex Marquez di posisi ketiga. Di lap terakhir, Bezzecchi menyalip Alex secara dramatis di tikungan terakhir, memastikan podium ketiganya yang seolah mustahil beberapa lap sebelumnya. Dari 2 kali menjalani penalti hingga finish di podium, kisah Bezzecchi menjadi simbol perjuangan tanpa menyerah di dunia MotoGP. Sementara Bezzecchi sibuk menyalip di belakang, pertarungan di barisan depan juga memanas. Fabio Di Giannantonio, Di Gia, tampil luar biasa dengan gaya balap tenang namun efektif. Ia beberapa kali bertukar posisi dengan Pedro Acosta sebelum akhirnya menyalip Alex Marquez di lap ke-23 untuk mengamankan posisi kedua. Namun, jarak dengan Raul Fernandez terlalu jauh untuk dikejar. Fernandez tampil sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Dengan ritme stabil dan kontrol penuh atas ban belakangnya, ia mempertahankan jarak aman lebih dari 2 detik hingga garis finish. Ketika melintasi garis finish, Fernandez langsung mengangkat tangannya tinggi, menandai kemenangan perdananya di MotoGP. Kemenangan Raul Fernandez menjadi momen emosional bagi tim Trackhouse Racing, yang musim ini tampil luar biasa sebagai tim satelit baru. Fernandez terlihat menitikkan air mata saat mendengarkan lagu kebangsaan Spanyol di podium. Ini hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya berjuang terlalu lama untuk momen ini, katanya dengan suara bergetar. Namun di paddock Aprilia, suasana juga penuh kepuasan terselubung. Meskipun Bezzecchi hanya finish ketiga, bos tim Aprilia, Massimo Rivola, terlihat tersenyum lebar. Ia tahu misi mereka di Australia berhasil, bukan hanya podium, tapi juga memastikan rival terbesar mereka, Marc Marquez, tidak lagi menjadi ancaman musim ini. Strategi kami berjalan sempurna, ujar Rivola singkat dengan nada misterius. Ucapannya sontak memicu spekulasi baru bahwa Aprilia memang sengaja mengatur strategi keras sejak Mandalika untuk menyingkirkan Marquez dari peta persaingan. Di balik podium dan selebrasi tim Aprilia, bayang-bayang absennya Marc Marquez masih menghantui paddock, menyisakan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar kebetulan, atau bagian dari misi rahasia Aprilia yang kini semakin menjadi buah bibir dunia MotoGP? Bagnaia merasa berdosa atas terpuruknya Ducati. Kalau Marquez ada, dia pasti naik podium. Francesco Pecco, Bagnaia tampak seperti pembalap yang kehilangan arah di sirkuit Phillip Island, Australia. Dalam sprint race MotoGP Australia 2025, sang juara dunia 2 kali itu terpuruk hingga finish di posisi ke-19, tepat di depan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Michele Pirro, yang menutup klasemen di posisi ke-20. Hasil ini menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan Ducati yang dikenal selalu mendominasi lintasan dalam 2 musim terakhir. Bagi Bagnaia, akhir pekan di Australia ini seolah menjadi cerminan krisis yang kian dalam. Ia terlihat frustrasi, kebingungan, bahkan mengaku merasa berdosa karena tidak mampu membawa Ducati tampil layaknya tim juara dunia. Setelah kegemilangan di Jepang, performa Bagnaia anjlok drastis, pertama di Mandalika, lalu kini di Phillip Island. Sangat sulit. Kami sedang memeriksa data, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, ujar Bagnaia dengan nada lelah saat diwawancarai selepas sprint. Motornya sangat tidak stabil. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi masalahnya bukan dari setelan atau elektronik. Yang normal adalah performa di Jepang, di sana semuanya terasa sempurna. Kata-kata Bagnaia menggambarkan betapa besar kebingungan yang melanda garasi Ducati. Tim yang selama ini terkenal dengan keunggulan teknologinya kini seperti kehilangan jati diri. Bagnaia bahkan mengaku bahwa selama sprint, ia hanya menjadi penumpang di atas motornya sendiri. Saya hanya mengikuti motor, tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa kali saya harus menutup gas supaya motor tidak bergoyang, keluhnya. Rasa frustrasi itu semakin menjadi ketika Bagnaia menyinggung sosok Marc Marquez, rekan sesama pembalap Ducati yang kini absen akibat cedera. Dalam komentarnya, Bagnaia dengan jujur mengakui bahwa mungkin hasil tim akan berbeda jika Marquez turun di Australia. Jika Marc ada di sini, dia mungkin akan naik podium. Tapi saya bahkan tidak bisa menghentikan motor agar tidak berguncang, ucap Bagnaia lirih. Kalimat itu seolah menjadi pengakuan terselubung bahwa peran Marquez di Ducati musim ini begitu besar. Sejak awal 2025, Marquez memang menjadi tumpuan utama dalam pengembangan motor Desmo Sedici terbaru. Konsistensinya membuat Ducati tetap bersaing di papan atas meski tim pabrikan sedang goyah.
Absennya Marquez karena cedera membuat Ducati kehilangan arah teknis dan mental. Bagnaia sadar bahwa level terbaiknya adalah ketika semuanya berjalan normal, seperti saat ia menang ganda di Motegi, Jepang. Saya tahu dalam kondisi normal saya bisa bersaing. Tapi saya tidak bisa mengulangi sensasi yang saya rasakan di Jepang. Padahal, secara teori, motor yang kami pakai sekarang sama, jelasnya dengan nada frustrasi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang terjadi dengan motor Ducati? Sejak pertengahan musim, keluhan soal kestabilan dan grip belakang kerap muncul dari para pembalap. Bahkan Bagnaia menyebut bahwa timnya telah membangun ulang motor sebanyak 4 hingga 5 kali dalam upaya memperbaiki performa. Namun, hasilnya justru makin memburuk. Ducati telah membangun motor dari nol berkali-kali, ujarnya. Tapi perasaan saya terhadap motor ini malah makin buruk dibanding awal musim. Sejak balapan di Austria, semuanya mulai terasa salah. Pernyataan Bagnaia ini menggambarkan situasi yang hampir mirip dengan krisis yang dialami beberapa pabrikan besar di masa lalu, di mana pembaruan teknis yang terus-menerus justru membuat karakter motor kehilangan arah. Ducati, yang biasanya dikenal dengan kestabilan dan akselerasi brutal, kini justru kesulitan menemukan ritme di lintasan yang menuntut keseimbangan tinggi seperti Phillip Island. Sementara itu, Michele Pirro yang turun menggantikan Marc Marquez tak mampu banyak membantu. Pirro, meski berpengalaman sebagai test rider, tampak kesulitan mengimbangi kecepatan pembalap reguler lainnya. Akibatnya, Ducati Lenovo menjadi satu-satunya tim pabrikan yang finish di 2 posisi terbawah sprint. Dalam konteks psikologis, tekanan terhadap Bagnaia juga semakin berat. Sejak Marquez bergabung dengan Ducati, sorotan media beralih ke juara dunia 8 kali itu. Bagnaia, yang sebelumnya menjadi anak emas pabrikan Italia, kini harus berbagi cahaya. Namun ironisnya, di tengah absennya Marquez, Bagnaia justru tidak mampu memanfaatkan peluang untuk kembali membuktikan diri sebagai pembalap utama Ducati. Ia bahkan mengaku merasa bersalah kepada seluruh tim. Saya merasa berdosa karena tidak bisa memberikan hasil yang layak untuk Ducati, ujar Bagnaia. Mereka bekerja sangat keras, tapi saya tidak mampu mengubah usaha mereka menjadi hasil di lintasan. Meski begitu, sang juara dunia tetap mencoba menjaga harapan menjelang balapan utama Minggu. Ia akan memulai dari posisi ke-14 setelah dijatuhi penalti turun 3 posisi akibat pelanggaran dalam sesi kualifikasi. Besok semuanya tergantung situasi, katanya singkat, enggan berspekulasi lebih jauh. Namun, banyak yang menilai bahwa beban mental Bagnaia kini lebih berat daripada tantangan teknis. Tanpa Marquez, ia seakan kehilangan cermin pembanding. Sementara performa tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM terus meningkat, Ducati justru terjebak dalam eksperimen yang belum membuahkan hasil. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Bagnaia masih mampu mengembalikan kepercayaan diri dan membawa Ducati keluar dari keterpurukan? Ataukah dominasi Ducati di era MotoGP modern mulai memasuki masa senja? Phillip Island bisa jadi bukan akhir, tetapi titik balik. Jika Ducati gagal menemukan solusi dalam waktu dekat, musim 2025 bisa menjadi musim terburuk mereka dalam 5 tahun terakhir. Dan bagi Bagnaia, perasaan berdosa itu bisa berubah menjadi tekanan yang menghancurkan. Karena di MotoGP, tidak ada ruang untuk penyesalan, hanya hasil yang berbicara. Tanpa Marc Marquez, Ducati loyo di Australia. Alex Marquez merana, Tardozzi akui tim kehilangan arah. Musim MotoGP 2025 menjadi babak penuh cobaan bagi Ducati. Setelah kehilangan Marc Marquez karena cedera bahu kanan yang cukup serius, performa tim asal Bologna itu seolah kehilangan arah. Sprint Race MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island menjadi saksi nyata bagaimana absennya Marquez membuat Ducati tak lagi bertaring. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak menutupi kekhawatiran besar yang tengah menyelimuti timnya. Dalam wawancara dengan TNT Sport, Tardozzi mengonfirmasi bahwa kondisi Marquez jauh dari kata ringan. Cederanya cukup parah. Cedera itu membuatnya tidak bisa mengikuti 2 balapan berikutnya. Kami berharap dia bisa kembali untuk Valencia, tetapi kami harus menunggu hasil CT scan dan rekomendasi dokter, ujarnya. Insiden yang menimpa Marquez terjadi di MotoGP Mandalika setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia. Awalnya, tim medis memutuskan operasi tidak diperlukan.
Namun, setelah 2 minggu tanpa tanda-tanda perbaikan, keputusan itu berubah. Marquez akhirnya menjalani operasi bahu kanan yang dinilai berhasil, tetapi masa pemulihannya diperkirakan mencapai 16 minggu, nyaris menutup peluang tampil di sisa musim ini. Dia sudah terlalu sering menderita karena kembali terlalu cepat, kata Tardozzi mengingat trauma lama Marquez pada musim 2020, ketika ia memaksa kembali ke lintasan dan malah memperparah cederanya. Kami tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Lebih baik dia sembuh total dan siap untuk tahun depan. Marquez, yang disebut sebagai pembalap paling berpengaruh dalam pengembangan motor Ducati EP25, kini digantikan sementara oleh Michele Pirro, pembalap uji tim. Namun, hasil di Australia menunjukkan bahwa tanpa sentuhan ajaib Marquez, Ducati seperti kehilangan DNA pemenangnya. Dalam sprint race MotoGP Australia 2025, tidak ada satupun pembalap Ducati yang naik podium. Sebuah pemandangan langka bagi tim yang dalam 2 musim terakhir hampir selalu mendominasi. Phillip Island, yang biasanya menjadi trek bersahabat bagi motor Desmos Sedici, justru menjadi mimpi buruk kali ini. Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 menjadi pembalap Ducati terbaik dengan finish di posisi kelima. Sementara itu, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang kini menjadi pembalap Ducati dengan posisi klasemen tertinggi setelah kakaknya absen, harus puas di urutan ke-6. Alex tampak frustrasi seusai balapan. Ia menyebut kesalahan pemilihan ban sebagai penyebab utama performanya menurun. Kesalahan ada pada saya dalam pemilihan ban. Ban depan sudah aus setelah 4 lap, dan itu membuat balapan terasa sangat panjang, ujarnya dikutip dari Motorsport. Motor terasa tidak stabil karena cengkeraman berlebih dari ban belakang yang sangat lunak. Kami kehilangan banyak waktu di sektor cepat. Saya rasa besok kami akan coba ban belakang medium agar lebih stabil, tambahnya. Alex juga menyesalkan 2 kali jatuh di sesi kualifikasi yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Biasanya motor kami stabil, tapi kali ini berbeda. Saya jatuh di tikungan 1 karena motor tiba-tiba kehilangan grip. Saya rasa kami sebenarnya lebih dekat dari yang terlihat, katanya dengan nada menahan kecewa. Bagi banyak pengamat, hasil ini menunjukkan bahwa Marc Marquez adalah tulang punggung Ducati saat ini. Tidak hanya karena kecepatannya, tetapi juga kemampuannya memberikan masukan teknis yang krusial untuk menyempurnakan setup motor. Kehadirannya di paddock selalu menjadi sumber energi bagi para mekanik dan pembalap lain. Tardozzi pun mengakui hal itu secara halus. Marc bukan hanya pembalap cepat. Ia membawa aura juara ke dalam garasi. Tanpa dia, semua orang seperti kehilangan arah. Kami masih mencoba beradaptasi dengan absennya dia, ujarnya. Sementara itu, tim-tim lain justru memanfaatkan situasi ini. Aprilia tampil luar biasa lewat Marco Bezzecchi, yang meraih kemenangan mudah di sprint race. Disusul Raul Fernandez dan Pedro Acosta di posisi 2 dan 3. Absennya Marquez seperti membuka peluang bagi pesaing untuk naik daun. Padahal, sebelum cedera, performa Marquez bersama Ducati sedang berada di puncaknya. Ia sukses mengamankan kemenangan di 2 seri awal Asia dan konsisten di 5 besar hingga Mandalika. Tak heran jika absennya membuat peta persaingan kejuaraan dunia langsung berubah. Kini, dengan 4 seri tersisa, Australia, Malaysia, Portugal dan Valencia, Ducati tampak kesulitan. Tardozzi menyadari situasi genting ini, tetapi tetap menolak mengambil risiko dengan memaksakan Marquez tampil sebelum waktunya. Valencia mungkin jadi satu-satunya kesempatan kita melihat Marc kembali. Tapi kami tidak akan memaksanya. Kami ingin dia pulih sepenuhnya. Yang terpenting bukan akhir musim ini, tapi masa depan Ducati bersama Marquez, tegasnya. Bagi para penggemar, kehilangan Marquez di lintasan adalah kehilangan hiburan tersendiri. Marquez dikenal bukan hanya karena kecepatannya, tapi juga gaya agresif dan keberaniannya mengambil risiko, sesuatu yang jarang dimiliki pembalap lain. Phillip Island tanpa kehadirannya terasa sepi, bahkan bagi para rival yang biasanya bersaing ketat dengannya. Kini, harapan tersisa hanyalah Valencia, di mana kemungkinan besar Marquez akan mencoba comeback terakhir musim ini. Namun jika kondisi belum memungkinkan, Ducati tampaknya siap menutup musim tanpa sang juara dunia 9 kali. Phillip Island telah memberi pelajaran pahit bagi Ducati. Tanpa Marc Marquez, mereka bukan lagi kekuatan yang menakutkan. Tim merah itu kini tengah berjuang keras mempertahankan reputasinya, sambil menunggu keajaiban kesembuhan dari pembalap yang mereka sebut The Baby Alien. Satu hal pasti, saat Marquez kembali, dunia MotoGP akan kembali bergetar. Namun sampai saat itu tiba, Ducati harus menghadapi kenyataan pahit.
kehilangan sosok yang selama ini menjadi jiwa dari kebangkitan mereka. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it.